Mulai yang wajib bagi Tuhan Zalla yang maha agung wa azza dan maha mulia, dengan tafsir, dengan perincian, jadi dirinci satu per satu. Jadi enggak, jadi sekaligus tafsir itu diperinci satu per satu, enggak sekaligus, dengan terperinci. Berapa jumlahnya? Inilah 20 sifat. Jadi ada 20 sifat yang telah berdiri, telah ada dalil akli. Ya, dalil itu sesuatu yang menunjuki, namanya dalil. Dalil aklinya Allah mana? Contohnya Allah wajibul wujud, Allah itu wajib adanya. Nah, itu namanya dalil. Ya, wajib adanya Allah. Mana buktinya? Dalilnya. Jadi dalil itu bukti, sesuatu yang menunjuki adanya langit dan bumi. Itu namanya dalil akli. Jadi akal kita membenarkan bahwa adanya langit dan adanya bumi tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat. Siapa? Allah. Nah, ini bukti bahwa Allah itu ada. Langit itu, bumi, nah, itu bukti Allah ada. Itu dalil. Dan dalil naqli, dalil Al-Quran. Nah, tertulis di dalam Al-Quran. Ya, itu namanya dalil naqli. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma. Ya, kepunyaan Allah yang ada di 7 lapis dan bumi dan barang yang antara keduanya. Itu namanya dalil. Ya, sesuatu yang menunjuki. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian sekalian langit dan bumi dan berlainan antara siang malam menunjukkan bahwa itu tanda-tanda yang bagi orang yang mempunyai akal, yang mempunyai pikiran. Nah, itu di dalam Al-Quran. Namanya dalil naqli, dalil Al-Quran. Atasnya. Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat. Artinya akan disebut di bawah, di dalam sifat 20 ini, tiap-tiap satu sifat dengan maknanya, dengan artinya. Jadi diartiin. Wujud artinya ada, idam artinya setia, baqo artinya kekal, muhalafatu lil hawadis artinya berlainan, bersalahan Allah Ta'ala bagi yang baru. Nah, itu namanya makna, arti. Kan kalau kita banyak yang selalu dibikin nazam, dibikin syair, wujud idam baqo muhalafatu lil hawadisi Qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyat kudrat
iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Nah itu nama-nama Allah, nama-nama sifat-sifat Allah. Nah di sini di bawah ini ditulis tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya, dengan artinya. Jadi diperinci lagi, ditafsir lagi, beserta dalilnya, beserta buktinya. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Beserta lagi tersebut kepatutan, arti kepatutan itu kemustian. Ya, kepatutan itu kemustian, jadi mesti, tidak boleh tidak. Buat siapa? Kelakuan orang mukmin, bagi kelakuan orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada kitab Allah, itu namanya mukmin. Orang yang percaya kepada Rasul Allah, utusan Allah, orang yang percaya kepada hari kiamat, dan orang yang percaya kepada takdir Allah. Nah itu yang dikatakan orang yang beriman, orang yang percaya. Ya, mukmin yang mu'taqid, arti mu'taqid meyakini. Ya. Jadi orang mukmin itu wajib meyakini pada Tuhan, pada Allah yang bersifat dengan sifat itu. Jadi Allah itu bersifat yang 20 itu, yang tidak ada kekurangan sama sekali. Itu namanya. Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Jadi kalau dia sudah mengetahui daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dengan dalil-dalilnya, dengan artinya, baik dalil akli maupun nakli, dan dia mengamalkan dengan apa yang tersebut, maka itu adalah kelakuan mukmin yang sempurna iman. Harus sudah diamalkan. Nah ini salah satu bagian bahwa kita wajib mengenal Allah dengan yakin. Awwalu wajibun ala insani ma'rifatullah istiqon. Wajib atas manusia mengenal Allah ya dengan yakin. Itu yang pertama-tama yang harus kita ketahui. Awalu wajibun, pertama-tama wajib ala insani atas manusia ma'rifatullah, mengenal Allah bistiqon, dengan yakin. Nah kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Kita meyakini bahwa Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita ganjaran pahala, dan Allah yang akan memberikan surga kepada kita bagi orang yang beriman dan bagi orang yang beramal soleh. Jadi kalau iman doang belum amal soleh, tapi kalau dia melakukan baru iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solehat. Orang itu beriman kepada Allah dan orang itu beramal soleh. Ini yang wajib kita ketahui. Adapun lain-lain sifat, maksudnya sifat Allah, Zala wa aja, Allah yang maha agung, wa aja dan maha tinggi, yang tiada ada hingganya, artinya tidak terhitung banyaknya,
tidak ada hingganya. Nama sifat-sifat Allah itu banyak. Di antaranya ada Asmaul Husna 99, belum lagi yang tidak disebutkan. Itu sifat-sifat Allah banyak, tidak terhitung. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka wajib atas tiap-tiap orang Islam mukallaf, orang yang sudah balik mukallaf, orang yang berakal mukallaf. Tidak wajib bagi orang yang bukan Islam, tidak wajib bagi orang yang belum balik 90 tahun ke bawah, tidak wajib bagi orang yang gila mempelajari ilmu sifat 20 ini. Yang cuma diwajibkan mukallaf orang itu Islam, orang itu balik, dan orang itu sudah punya akal, akalnya sehat, nggak gila. Maka wajib atas tiap mukallaf mengetahuikannya. Jadi wajib tahu, mengetahuikannya, wajib mengetahui akan sifat-sifat Allah. Bagaimana caranya? Dengan ijmali, dengan ismal. Ismal itu keseluruhan. Ismal itu keseluruhan, jadi global. Dengan ijmali saja. Di dalam perkataan muttasifun bikulli kamalin, muttasifun artinya bersifat Allah Ta'ala bikulli kamalin, dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Artinya sifat-sifat Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan. Bagaimana kalau kita lihat sifat Ar-Rahman di dalam Bismillah. Ar-Rahman semuanya kebagian, kesempurnaan itu Allah, milik Allah. Bagaimana Allah menghidupkan, sifat Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan. Bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, itu sifat-sifat kesempurnaan Allah, tidak ada kekurangan. Ya. Jadi kita wajib meyakini bahwa Allah itu bersifat sempurna, gak ada kekurangan. Maka jangan seujon sama Allah, ya kan? Kadang-kadang kan gitu, ya Allah, maka sih saya diuji mulu. Ya. Bukan Allah menguji, Allah itu sengaja ketika mau mengangkat seseorang, derajatnya itu diberikan ujian, bukan sengaja menguji. Kayak orang sekolah sengaja gak menguji, dia tuh belajar terus belajar, ya kan, setiap hari. Begitu masuk semester ujian ya, nah kan ujian. Nah, dari kehidupan yang selama berapa per semester 6 bulan, ya kan, itu 6 bulan sekali diuji. Kalau dia lulus maka dia naik peringkatnya. Bahkan ketika udah semester ganjil, semester genap, kemudian ketika naik-naikan kelas, maka dapat ranking yang 10 besar. Kenapa? Karena dia di dalam belajarnya benar-benar, di dalam belajarnya itu nggak main-main. Begitu juga ketika manusia dia beribadah kepada Allah, dia sungguh-sungguh, dia benar-benar beribadah, dia beriman,
kepada Allah dan beramal soleh, maka ketika itu Allah berikan ujian-ujian. Nah, mana ujiannya? Kesusahan ada, diberikan lagi apa? Kesulitan hidup, kadang ada, diberikan lagi apa? Ya penyakit, kadang-kadang kesabaran yang dibutuhkan. Semua itu Allah berikan. Kenapa? Karena Allah sayang untuk mengangkat derajat orang itu. Maka ketika dia lulus, maka dia diangkat. Yarfa'ul ladzina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilmi darajat. Allah juga akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Maka itu syaratnya. Orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nanti Allah angkat orang-orang yang berilmu, ilmu itu beberapa derajat. Tingkatannya jauh, baik dari pemberian pahalanya ataupun ganjarannya, ya. Maka berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, ini yang wajib kita pahami. Tinggal nanti ada pun yang mustahil bagi Tuhan kita Azza wa Jalla.